Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Mika pasal yang ke-7 ayat 18. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal yang perlu sekali dan mendasar untuk kita syukuri adalah kita memiliki Allah yang setia. Coba bayangkan jika Allah kita itu bukan Allah yang setia. Sedikit-sedikit dia marah, sedikit-sedikit dia kecewa, sedikit-sedikit dia menuntut dan lain sebagainya. Ternyata Allah kita itu adalah Allah yang pencemburu, tetapi dalam hal yang begitu dalam. Dia bukan seperti manusia. Manusia ini adalah makhluk paradoksal yang sering sekali berlainan dan berlawanan dengan dirinya. Kita berlawanan dengan diri kita. Apa yang kita katakan bukanlah menjadi kebenaran yang konkret dalam aksinya. Kita sering sekali berlawanan dengan apa yang kita katakan, padahal kita berkata, pikiranku adalah aku dan aku adalah pikiranku. Tetapi nyatanya kita tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, sebab ucapan kita terkadang berlawanan dengan hati nurani kita. Saudaraku yang terkasih, kita memiliki Allah yang menggembalakan kita. Mika mengatakan dalam doa kepada Allah, dia meminta belas kasihan Allah. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, kambing domba milikmu sendiri yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead seperti zaman dahulu kala. Siapa ini yang disebut domba? Sebenarnya yang dikatakan dalam kawanan ini adalah kita. Kita layak digambarkan seperti domba karena memang itu adalah binatang yang cocok untuk menganalogikan tentang keberadaan kita. Ketika saudara memiliki ternak domba, saudara memberikan dia makan. Tetapi ada hal yang menjadi kekurangan dari domba tersebut. Ketika dia makan, dia bisa jauh dari kawanannya. Dan kemudian ketika ia sudah tersesat, dia tidak tahu jalan untuk kembali. Bukan seperti hewan peliharaan yang lainnya, seperti anjing. Dia memiliki penciuman yang tajam, dia tahu bagaimana untuk kembali. Sedangkan domba tidak memiliki itu. Tetapi kemudian hal ini dikatakan, gembalakanlah umatmu. Sehingga petunjuk itu ada di dalam Tuhan. Bagaimana Tuhan kembali membawa kita, itu yang menjadi penting. Dan ternyata cara untuk membawa kita kembali kepada Tuhan adalah lewat memberikan anaknya yang tunggal itu. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukankah ini adalah sukacita yang terbesar bagi kita? Kita ini memiliki Allah yang jelas. Sebab ada bangsa, ada orang yang memiliki Allah yang tidak jelas. Mengapa saya mengatakan mereka memiliki Allah yang tidak jelas? Karena mereka sendiri yang menciptakan Allah bagi mereka. Coba bayangkan ada orang yang mendirikan batu untuk mereka sembah.
ada yang mendirikan patung, ada yang membuat pohon untuk mereka sembah. Mengapa mereka menyembahnya? Karena mereka menganggap dapat menjangkau pikiran dari ciptaan mereka. Jadi mereka menciptakan Allah bagi mereka yang dapat mereka jangkau pikirannya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak terjangkau pikiran-pikirannya, penuh dengan kuasa. Hal yang dia kerjakan bagi kita mujizat, luar biasa. Tetapi itu bukan sesuatu hal yang sulit bagi Allah. Dan yang paling penting adalah ketika Allah memberikan dirinya sendiri untuk membawa kita kepadanya. Dan inilah yang menuntun kita. Apa yang kita harus dengarkan supaya kita kembali kepada pencipta kita? Jawabannya adalah buku panduan kita. Dan di mana itu ada? Jawabannya adalah Alkitab. Ini adalah firman Tuhan yang kita harus dengarkan. Dan inilah yang membawa kita kepadanya. Yesus adalah firman yang menjadi daging. Dan kini apa yang dia sampaikan dalam sabdanya telah ada di dalam Alkitab, telah tertuliskan dalam Alkitab. Dan kemudian inilah yang menjadi penuntun bagi kita supaya kita tidak lagi tersesat. Jika Allah kita adalah Allah yang setia, kita perlu bersyukur dan bersukacita. Tetapi ingat satu hal, kesetiaan Allah itu ada pada kebenaran, kesucian, dan kekudusannya. Sehingga tuntutan untuk itulah yang diinginkan dari kita ketika kita digembalakan. Kiranya kita menjadi kawanan yang mau digembalakan oleh Allah. Dan hanya satu yang menuntun kita, yakni Gembala Agung itu. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau telah menggembalakan kami. Yang dulunya kami tersesat, kini kami telah kembali. Terima kasih Bapa atas perdamaian yang agung itu. Engkau telah memperdamaikan kami dengan Engkau lewat anak-Mu yang tunggal itu. Bimbing kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh mencintai-Mu dengan segenap hati, pikiran, dan kekuatan kami, dan tidak menghiraukan atau tidak membatalkan perintah dan firman-Mu. Ampuni kami dalam Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.